Ya, sebelum Nabi keluar dari rumahnya itu, yang di rumah itu yang menggantikan posisi Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nabi meninggalkan Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata kepada Ali, "Ya Ali," nah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kata Allah, "La ilaha illallah hisni." Ingat Ali, la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang sudah masuk dalam bentengku, faqad amina min adzabi, dia aman dari azabku, kata Allah. Itu apa tu? Talqin. Rasulullah menalkin Ali di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Nabi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معاشر الصبوح رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dikumpulkan Allah tidak lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Surur, yang memasuki kajian berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sering kita baca ni ya. Surah Ahzab ya, ayat 41 dengan 42. Di mana Allah berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila, dan seterusnya. Ini ayat panjang ya. Cuma diambil yang penting saja. Allah panggil kita orang yang beriman ya, orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu diperintahkan suruh zikir yang banyak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, inilah dasarnya kata ulama, zikir itu banyak. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ingat tu zikir. Nah, di mana ingatnya? Mulut menyebut, pikir bertafakur, hati mengingat. Jadi letak ingat dalam hati. Itu makna ingat yang sebenarnya. Kalau hati lalai, berarti lupa. Ya, nah. Jadi orang yang beriman, Allah perintahkan zikir yang banyak, karena zikir inilah benteng kita. Kekuatan hubungan kita dengan Allah ya zikir. Maka zikir tak boleh sedikit, dia harus lebih. Tahap awal ya dibatasi sekian. Tapi kalau sudah ingin meningkat kedudukan kita di sisi Allah, ya zikirnya harus banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Perintah ini sama dengan perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah perintahkan yang wajib-wajib, zikir juga begitu, dipanggil dengan orang yang beriman. Nah, jadi kalau imannya lemah, zikirnya sedikit. Dia tanya orang, kenapa tak mau zikir? Dan tak ngaku imannya lemah. Mana mau ngaku? Nah, cuma kenyataannya memang seperti itu. Ya, orang yang beriman zikirnya banyak, imannya lemah, zikirnya sedikit. Nah, bagi orang-orang munafik, wala dzikrullahi illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali, kata Allah.
Allah yang mencela dia. Kenapa? Sikit betul kau ingat aku. Nikmat aku banyak, kenapa ingatnya sedikit? Nah, kita tidak. Bahkan kita menganggap walaupun zikir kita banyak, masih tidak sesuai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqad warada dzalikal irsyadu fi dzikrihim, ya, sungguh telah diriwayatkan yang demikian itu petunjuk, ya, petunjuk mereka, siapa itu, para sufi, tentang zikir, kaifiatnya, cara berzikirnya, wal adad itu jumlahnya, berapa jumlah? 165 setelah salat fardu 5 waktu. Itu minimal tu tahap awal ngambil zikir. Guru bilang 165. Kurang boleh guru, jangan, kecuali kalau kau sibuk. Gitu. Kalau zuhur asar sibuk boleh ditarik tiga kali, tapi ingat diqadha waktu malam. Nah, ba'da maghrib diqadha, ba'da isya diqadha. Yang ketinggalan tadi ba'da zuhur dengan asar. Apalagi bisa bangun malam tahajud, zikirlah 15 menit. Ya, ini banyak kan? Lumayan 15 menit itu. 15 menit itu bisa 4 sampai 500. Itu 15 menit. Nah, zikir. Pelan-pelan aja, santai saja. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai menjelang azan subuh. Usahakan zikir khafi yang kedua sudah selesai sebelum azan subuh. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi jumlahnya 165 minimal. Nah, guru mursyid mengatakan kalau banyak lebih bagus. Mursyid itu bahasanya halus. Lebih banyak lebih baik, kata beliau. 165 itu minimal. Nah, jumlah ini, ya, jumlah ini dikatakan dalam tariqah sufiyah, anna qawla kalimati la. Nah, waktu mengucapkan kalimat la fi wasatil badani, dari pertengahan badan, digoreskan, ditarik la itu di pertengahan badan, min tahti surah ila dimau, ya, fi ra'si, ditarik dari bawah pusat sampailah ke otak. Otak yang ada di kepala, tarik ke sini sampai ke ubun-ubun. Sampai ke otak, tarik. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat ilaha fi katifil aiman, arahkan ke bahu sebelah kanan. Ilaha, gitu, ada sebelah kanan. Ya, ini yang umum lah, ya. Kalau pakai titik latifah lain lagi pembahasannya tu. Nah, ini yang umum dipakai ini. Kemudian summa qaula kalimati illallah. Nah, waktu kalimat illallah fi katifil aisar, pukulkan dia ke arah sebelah kiri. Illallah. Nah, kalau kita kau dapat, pukulkan langsung ke dalam hati sanubari, di bawah susu sebelah kiri. Illallah. Nah, ditarik dari bawah pusat. Saya ulang-ulang yang gini, ya. La, sampai ke otak. Ilaha, bahu sebelah kanan. Illallah, hantamkan ke hati sanubari sebelah kiri. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi hisnukum minasyaitan, inilah bentengmu daripada syaitan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, zikrullah hisnum minasyaitan, zikir kepada Allah itu benteng daripada syaitan. Ada nyaman, syaitan jangan dilawan, ya, cukup zikir saja, lari dia. Abu Hasan Asy-Syadzili menyatakan, tatkala kau lupa, dia masuk, ya, ke hatimu syaitan, tapi begitu kau ingat, dia keluar. Semakin banyak kau ingat, peluang untuk masuk tak bisa. Nah, tapi semakin kita lupa, semakin kuat peluang syaitan masuk dalam hati kita ini. Itu dahsyatnya syaitan itu. Nah, dulu saya dapat pelajaran itu, ya, dapat pelajaran waktu narik kalimat la tu, la
ke atas. Otak ni bukan ke otak, ke langit, 7 lapis langit. Waktu tarik la, dari bawah 7 petala bumi tarik la, sampai 7 lapis langit. Ilaha arah barat, ya, illallah sampai ke timur. Karena semuanya dalam kekuasaan la ilaha, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis langit, barat timur, semuanya dikuasai oleh Allah. Begitu dulu. Benar. Jadi dulu ehwan-ehwan yang lama diajar gurunya gitu. Ya, zikirnya itu. Kita enggak. Kita enggak fokus kepada dalam tubuh kita ini. Bawa pusat tarik ke otak, ke bahu kanan, ke sebelah kiri. Karena dalam tubuh ini ada titik-titik namanya latifah. Kalau latifah itu terbuka, nampak 7 lapis langit, 7 petala bumi. Oh, ajaib manusia ni. Kalau pada tubuhnya dibukakan Allah, dunia ini kecil. Ya, dunia ini kan kecil. Begitu orang-orang berzikir kepada Allah. Dia bisa dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Jadi begitu. Jadi zikir ini jelas sudah. Kenapa tarik dari bawah ke otak, ke kanan, ke kiri? Karena kemarin syaitan berjanji, aku akan datang kepada mereka dari empat penjuru. Tarik la sampai ke otak. Depan serangan syaitan, belakang serangan syaitan sudah dikafar dan dijaga. Ilaha ke arah sebelah kanan, serangan dari sebelah kanan sudah dijaga. Illallah sebelah kiri, serangan dari sebelah kiri pun sudah dijaga. Dan inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau kita mengucapkan kalimat ini, kita masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna awla ma yusta'anu bihi ala muharabi syaitan wa daf'ihi. Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama penolong, alat sebagai penolong, ya, untuk mengusir syaitan, memerangi syaitan, wa daf'ihi, dan menolak syaitan, kalimatul ikhlas, yaitu kalimatul ikhlas. Sering saya sampaikan, ya, la ilaha illallah ini jamaah sekalian, namanya banyak, bukan satu je. Yang sering orang katakan kalimat tauhid, ya, karena di dalamnya ada tauhid, tapi ada sebut juga kalimatul ikhlas. Nabi berkata dalam hadis yang lain, ya, kulluhum dadkhul jannah ila man aba. Kalian akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tak mau. Bingung sahabat ni. Ada yang tak mau, ya Rasulullah? Ada. Siapa yang tak mau, ya Rasulullah? Man la yaqulu la ilaha illallah. Orang yang tak tidak mengucapkan la ilaha illallah. Oh, berarti yang tak mengucapkan ini tak mau masuk. Mau masuk surga ni. Ini Nabi yang bilang begitu. Jadi ada orang tak mau masuk surga, siapa mereka? Yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, wahiyya kalimatut thayyibah. Dia termasuk kalimat thayyibah. Al-Quran bukan surah Ibrahim tu, akarnya menghujam dalam tanah, rantingnya ke langit dan kokoh, tak goyah, mendatangkan buah setiap saat. Itulah kalimatul thayyibah. Nabi juga mengatakan wahya kalimatul ikhlas. Dia termasuk kalimatul ikhlas. Apa maknanya? Yang mengamalkannya insya-Allah nanti datang ikhlas, ibadahnya semata-mata karena Allah. Nabi nambah lagi wahya kalimatut taqwa. Dia termasuk kalimatut taqwa. Artinya apa? Yang mengamalkannya bisa menjaga hukum Allah dimanapun dia berada. Itulah taqwa. Kemudian apa lagi? Wahya kalimatul urwatul wusqa. Dia pegangan yang kokoh, tali yang kokoh. Artinya apa? Dia tak goyang, kata Nabi. Apapun kehidupan yang terjadi, kau tak akan goyah kepada Allah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahya thamanul jannah. Dan ia nilai surganya Allah diberikan dengan kalimat la ilaha illallah. Baru sahabat faham, oh, nilai surga dengan kalimat ini. Berarti siapa yang tak mengucapkan tidak mau masuk. Ya, mudah-mudahan kita masuk surganya Allah. Ya, kalimat la ilaha illallah ini dikumpulkan sama-sama pengamalnya.
Ya, tak ada kesusahan kata Nabi dalam kubur, tak ada kesusahan waktu dibangkit dari kubur. Dia akan mengibaskan bajunya kata Nabi, menghilangkan kotoran di bajunya, digiring di padang mahsyar. Ya, insya-Allah dia tak akan susah. Ya. Nah, kemudian wa dzikrul mar'i rabbahu azza wa jalla kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikir seseorang terhadap Tuhannya sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakian an rabbi azza wa jalla, suatu hikayat langsung dari Allah, hadis qudsi, annahu qala, Allah berfirman. Nah, ini dulu saya pernah sampaikan. Allah berfirman dengan hadis ini, kisahnya Rasulullah mau hijrah. Nabi mau hijrah, rumah Nabi sudah dikepung oleh kafir Quraisy dan Nabi mau dibunuh. Yang membunuh Nabi dijanjikan 100 ekor unta. Ya, sebelum Nabi keluar dari rumahnya itu, yang di rumah itu yang menggantikan posisi Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nabi meninggalkan Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata kepada Ali, ya Ali, nah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kata Allah, la ilaha illallah hisni. Ingat Ali, la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, siapa yang sudah masuk dalam bentengku, faqad amina min adabi, dia aman dari azabku, kata Allah. Itu apa tu? Talqin. Rasulullah menalkin Ali di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Nabi keluar. Nabi baca surah apa tu? Surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu orang kafir yang di luar rumah tertidur semuanya, tak bisa mandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluar. Matahari terang. Mereka sadar dengan matahari. Tertidur kita ni, langsung didobrak pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau dibunuh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Tenang Ali bin Abi Thalib, tak ada, dia takut. Ayo, cuba kau tak ditalkin tadi. Goyang ah. Iyalah, ancamannya nyawa tu. Nah, aina Muhammad? La adri, kata Ali. Mana Muhammad? Kata Abu Jahal. Aku tak tahu, kata Sayyidina Ali. Bilang gitu ya, aku tak tahu. Tak nak ditebas, tak nak dibunuh. Apa sebab? Sudah ditanamkan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang masuk dalam benteng itu, kata Allah, aman daripada azab. Apapun tak bisa bawa mudarat. Saya berharap juga begitu. Jamaah diamankan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya mudah-mudahan tenang sampai kembali kepada Allah. Inilah kita masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ucapan dari Ustaz sampai dengan boleh tak Ustaz kita menyampaikan informasi ini kepada kawan-kawan, kepada keluarga sanak kerabat kita, dan mereka jadi pengamal la ilaha illallah dengan informasi tadi. Kita bukan maksud untuk mentalkin, tetapi hanya menyampaikan informasi bahwa ketika berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, kadang-kadang ikut kita di belakang supaya mereka juga ada gerakan semacam kita sampaikan informasi bahwa la itu dari pusat kota la karena illallah sebelah kiri. Ilmu ni boleh kita sampaikan biar orang tahu, faham. Ternyata la ilaha illallah itu bukanlah zikir yang umum. Dia zikir yang khusus, ada kaifiahnya. Ya, ada caranya, cara menarik kalimat dan sebagainya. Nah, untuk ilmu boleh kita sampaikan. Untuk mengamalkan jangan dulu. Mengamalkan harus ditalkin. Talqin itu menanamkan kalimat ini kepada hati orang yang mau terima zikir. Nah, walaupun wakil talqin yang menalkin, hakikatnya mursyidlah yang menanamkan kalimat itu ke dalam hati kita ini, sehingga amalan kita itu menjadi mesra di hati, menyambung berkahnya, silsilahnya, guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya amalan membawa berkah, kerana diambil dari guru-guru yang benar.
Ya, guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk menyampaikan ilmu boleh. Dan saya senang. Kok jamaah udah paham ilmu ini, jumpa kawan disampaikan pula, oh senang benar saya tu. Ya. Ya. Jadi orang udah paham. Baik tahu dia, bolehkah aku amalkan ni? Nanti dulu. Udah dijelaskan dia paham. Bolehkah ngamalkan ni? Tak boleh, nanti dulu. Harus ditalkin. Kapan talkinnya? Baik tahu. Ya, dalam kajian, dalam manaqib dan sebagainya, itu ditalkin. Talkin lagi jelaskan kemarin sudah. Talkin itu kan dari sahabat Nabi. Nabi menalkin secara berjamaah, Nabi menalkin sendiri-sendiri. Apa sebab ditalkin? Supaya kalimat itu mesra di hati. Jangan sampai nanti ditalkin mau mati. Mau mati itu bagi saya terlambat. Ada pula istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, kalau orang tu pengamal zikir, nyaman kita menalkin itu, enak, nyambung. Panggil nama dia. Jangan lupa ya. Ayo, ingat sama-sama kita ngamalkan ini. La ilaha illallah. Nyambung dia. Paling mudah menalkin orang yang mengamalkan ini. Tapi kalau tidak mengamalkan, kita cuma berusaha saja kan. Ya, bisa atau tak bisa tergantung inayah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus talkin. Talkin sekarang waktu masih hidup. Nanti mudah ditalkin waktu sakaratul maut. Ini ditalkin waktu mau meninggal. Mau meninggal pun tak ada orang nolongnya. Tidak ada yang menalkinnya. Kapan talkinnya? Dalam kubur. Lebih terlambat lagi tu. Dalam kubur bertalkin. Hai Fulan bin Fulan, jangan takut, jangan gentar. Malaikat depan dia. Kau nyaman ngomong di atas, aku ni ngadap malaikat. Lemah lutut aku. Bagi saya pada kubur, dalam kubur lebih terlambat lagi. Ya, ini kau dapat talkin sekarang. Biar meninggal keluar kalimat ini. Biar dalam kubur mantap menjawab pertanyaan malaikat. Itu dia. Ya, itu yang paling bagus. Jadi kalau dapat jamaah udah paham ini, sampaikan. Ya, sampaikan kepada keluarga kita yang dekat. Ayo kita zikir, ada ilmunya. Cara macam mana? Seperti ini sampaikan. Kalau udah tergerak hatinya dapat hidayah Allah, ingin lebih zikir, kita talkin dia. Kita talkin, ya sama-sama kita mengamalkan kalimat ini. Ya, bagus tuh, senang saya kalau ada yang mau nyampaikan ilmu, tapi amalan jangan dulu. Kalau ingin ikut-ikut saja silakan, tapi jangan continue. Setelah itu harus ditalkin dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah ditalkin tapi tak pernah ikut belajar, jangan-jangan dia tak ngamalkan. Itu prediksi namakan. Prediksi jangan-jangan tak ngamalkan. Boleh jadi. Karena zikir ini kalau masing-masing lemah. Kalau berjamaah dia kuat. Zikir berjamaah itu sangat membantu hati kita ini kepada Allah. Beda dengan zikir sendirian. Maka saya kan sering menghimbau, ayo kita kaji ilmu ini sebagai penguat supaya kita tidak meninggalkannya, mau mengamalkannya. Harus ada ilmu. Orang meninggalkannya tidak ada ilmu. Kemudian dia amalkan lagi, ada ilmu dia amalkan. Itu yang bisa bertahan tuh. Bisa bertahan, bahkan bisa meningkat ibadahnya kepada Allah, zikirnya. Tapi kalau dari talqin, tak belajar lagi, tak berkumpul berjamaah lagi, lemah sudah. Maka saya selalu himbau, ayo kita manakib, ayo kita khataman. Saya himbau. Ya. Nanti kalau hati sudah hidup, tidak masalah, sendiri pun enak. Tapi kalau hati tahap pemula, sendiri itu berat. Ya, berat sendiri itu. Kalau berjamaah tu insya-Allah ringan dia. Kita zikir berjamaah ni bisa lebih, bisa 300, 400, bahkan 500 pun bisa. Makin banyak makin ada pengaruhnya. Allah bilang zikran katsira, zikirlah yang banyak kata Allah. Maksudnya apa? Nanti ada pengaruh di hatinya. Tatma'innul qulub, hatimu akan tenang. Ada buahnya. Ya, zikir yang banyak tu. Kalau zikir yang sedikit, pahala dapat, tapi pengaruh kurang. Kalau banyak ada pengaruh di hati, itu kita harapkan. Yang penting Pak, orang tak datang, udah ditalkin, tak belajar, mau dia apa kan? Ya kan, mau dia apa kan?
Kalau kita jumpa sambil-sambil lah kita ngajar. Ayolah kita kumpulkan, dia talqin kan, udah, ayo kita belajar, kita kaji, kita amalkan. Masih juga tak mau, serahkan kepada Allah sudah. Saya bilang bukan nyaman ya Pak, mempertahankan orang beramal ni. Nalkin tu mudah, tapi mempertahankan dia mengamalkan, diberi ilmu seperti ini. Ayo berjamaah bersama-sama biar kita eksis dan sebagainya. Nah, itu tidak mudah, tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi orang yang sudah lama mengamalkan zikir ini, dia akan merasakan nikmatnya zikir dan tidak akan dia meninggalkan lagi. Ya. Baik jamaah sekalian, saya dah cukup lah ya. Ada tadi pertanyaan, tanya ni. Kalau zikir umum, ada orang menambah la ilaha illallah, kita pengamal tariqah ni bagaimana? Boleh, kita mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat. Tarik dari pusat sampai ke otak, ke bahu kanan, ke sebelah kiri. Isyaratnya perlahan saja. Jangan terlalu nampak betul. Yang penting isyarat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh apa dengan ilmu yang kita dapat, kerana kita pengamal zikir. Begitu juga untuk pergi tahlilan. Pergi tahlilan, afdalu dzikri la ilaha illallah hayyun mawjud. Boleh tadi la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baqi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, kita ada ilmunya, tidak masalah. Tapi kalau saya tengok orang tahlil, semuanya pun geleng kepala. Baik, itu dah talqin semua tu. Ya, semuanya pun geleng gitu. Ya Allah. Nah, kita geleng ni ada ilmunya, tak tahulah dia tu geleng apa. Kena nikmat mungkin, ya, nikmat. Jadi dalam sebuah hadis tu ya, sahabat berkata, kami para sahabat, ini ceritanya Ali bin Abi Thalib, kami para sahabat kalau berzikir seperti pohon yang didatangi angin, bergerak gini badan. Itu gerakan itu memang terbawa dari dalam. Itu sahabat. Jadi kalau orang bergerak, biasa orang ngaji gitu mah, ngaji. Orang ngaji begini badannya. Nak apa mah? Saya pun terasa asik begitu. Kalau ngaji itu bergeraklah badan begini. Ke kanan, ke kiri, tidak masalah. Dalam tu maunya begitu, menggerakkan badan, menikmati bacaan, menikmati zikir, tidak masalah. Oh, Nabi tidak begitu Pak Ustaz. Jangan ikut Nabi lain. Nabi itu hatinya sudah dipersiapkan Allah, tidak goyah lagi, sudah mantap. Kita ni bukan Nabi. Ya, kemarin dah kita jelaskan tu di Mutakin. Kayak orang mancing. Udah gembira hati bersama Allah, kayak orang mancing dapat ikan. Terkejut tu. Timbul gerakan-gerakan tu. Gitu lah dia. Ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita baca doa. Ya Rabb, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.